kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Malam harinya, kesadaran Hanan dan Bagas kembali. Hanan terkejut saat melihat jam di pergelangan tangannya menunjukkan waktu jam 8:30 malam. Lalu bagaimana dengan lamarannya? Diterima atau ditolak? Kapan nikahnya? Hanan keluar dari dalam kamarnya dan mencari keberadaan sang ibu. Untunglah saat itu ia langsung melihat Maryam. "Mah," panggil Hanan seraya mendekat. "Kenapa sekarang sudah malam? Bagaimana dengan kedua orang tua Sena?" tanya Hanan tidak sabaran. "Sabar Han, semuanya sudah beres. 2 minggu lagi kalian menikah. Besok kita sudah bisa pulang." "Pulang? Aku saja belum bertemu dengan Sena, Mah," kesal Hanan. "Anggap saja kalian sedang dipingit." "Dipingit?" tanya Hanan dengan suara meninggi. Ia memegangi tengkuknya yang terasa berdenyut. Tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh sang mama. Melihat itu, Maryam terkekeh. Tak peduli, Maryam langsung berlalu, masuk ke dalam kamarnya sendiri dan beristirahat. Sementara Hanan berulang kali menggelengkan kepalanya. Tidak, malam ini tidak boleh berakhir begitu saja. Dengan yakin, Hanan memutuskan untuk ke rumah Sena, tak jauh dari rumah Pak RT, tempatnya menginap. Dengan pelan, ia mulai mengetuk jendela yang diyakininya sebagai jendela sang calon istri. Dan benar saja, dilihatnya Sena yang membuka tirai itu. Dengan perasaan takut, Sena membuka jendelanya. Dan tanpa permisi, Hanan masuk seperti seorang pencuri. Belum sempat Sena protes, Hanan sudah membungkam mulutnya dengan sebuah ciuman rindu yang begitu dalam. 2 bulan lebih mereka tidak bertemu, tak ada pula belayan apalagi sentuhan. Hanan tak bisa menundanya lagi, terlebih ia sudah berada di sini. Awalnya Sena berontak, namun lambat laun ia menggantungkan kedua tangannya di leher sang kekasih. Hingga tak terasa Hanan terus mendorongnya hingga mereka berbaring di atas ranjang. Suara decapan terdengar merdu. Terlebih sebelumnya Sena sudah mematikan lampu. Tangan Hanan merayap turun, namun dengan cepat Sena menghentikan. "Sayang, ingat janjimu," bisik Sena dengan suara terengah. "Aku hanya ingin memegangnya, tidak memasukinya," balas Hanan cari pembelaan. "Mama!" teriak Sena, dan Hana langsung membekap mulut itu dengan satu tangannya. "Gadis nakal," desis Hanan seraya menarik hidung Sena gemas. Sena terkekeh, pintunya tadi sudah ia kunci. "Aku merindukanmu sangat," desis Hanan dengan tatapannya yang dalam menatap Sena yang berada di bawah tindihannya. "Aku juga merindukanmu sayangku." "Cium lagi ya, sedikit," pinta Hanan. Dan dengan terkekeh, Sena lebih dulu mulai penyatuan bibir mereka. Karena sebenarnya Sena pun begitu rindu, namun salah satu di antara mereka harus ada yang bisa menahan agar tak ada penyatuan itu lagi sebelum mereka menikah. Cukup lama keduanya saling berpaut lalu memeluk erat hingga di 1:03 malam Hanan baru keluar dari dalam kamar Sena. Pagi hari, Sena terbangun dengan wajah yang berseri, seolah pertemuannya dengan sang kekasih semalam adalah vitamin baginya. "Sen, panggillah Ibu Maryam dan anaknya ke sini. Minta mereka untuk sarapan di sini saja," titah Sarni saat sang anak baru saja keluar dari dalam kamar. "Aku bantu Mama masak dulu saja ya," tawar Sena, dan dengan cepat Sarni menggeleng. Sarni sudah mulai masak sejak subuh tadi. Kini semua hidangan sudah rapi terhidang di atas meja.
Mendengar penjelasan sang ibu, akhirnya Sena menurut. Ia mengajak Feli untuk memanggil Maryam. Rupanya Maryam, Hanan, dan Bagas pun sudah bersiap untuk ke rumah Sena. Hanan ingin menghadap pada kedua orang tua Sena secara langsung. Baru kali ini Hanan merasa begitu gugup dan takut. Hilang sudah keberaniannya sebagai seorang wakil presdir, kini ia hanya seperti pemuda biasa yang hendak melamar kekasihnya. Sampai di rumah Sena mengajak Feli untuk ke belakang lebih dulu, sementara yang lainnya masih berada di ruang tamu. "Perkenalkan Om, Tante, nama saya Hanan," ucap Hanan memperkenalkan diri. Kedua telapak tangannya sudah dipenuhi keringat dingin. "Sena sudah banyak bercerita tentangmu," balas Rudi. "Jangan panggil Om dan Tante, panggil saja Mama dan Bapak, seperti Sena," timpal Rudi lagi dengan wajahnya yang ramah. Sang putri mendapatkan lamaran seperti ini tentu saja membuatnya senang. Sena berhak bahagia dengan pria pilihannya, siapapun itu, lajang ataupun duda. Karena kebahagiaan Sena, hanya Senalah yang bisa merasakannya. Cukup lama mereka berbincang di sana hingga kecanggungan Hanan menguap begitu saja, kini menjadi dekat dan tak ada penghalang. Sebenarnya Sena masih mempunyai kakak laki-laki, Saka namanya, tapi dia sudah lama pergi meninggalkan rumah. Jelas Rudi apa adanya, dengan wajahnya yang sendu membayangkan anak pertamanya itu yang entah nasibnya bagaimana. "Jika nanti saat Sena dan Hanan menikah, lalu anakku itu kembali, maafkan saya jika dia membuat keributan," jelas Rudi lagi. Ia cukup cemas jika anaknya itu tiba-tiba pulang dan menghancurkan pernikahan sang adik. "Pak Rudi, jangan bicara seperti itu. Bagaimanapun Saka adalah anak Pak Rudi, kakak Sena, dan calon ipar Hanan. Jika nanti dia kembali, itu adalah hal yang bagus," Maryam yang menanggapi. Pun Hanan mengangguk setuju. Maryam cukup tahu jika mungkin Saka bukanlah anak yang baik. "Kalau sampai berani menghancurkan pernikahanku, akan kubuat Rizka yang menyelesaikannya," batin Hanan dengan menyeringai lalu melirik Sena yang juga meliriknya. Jangan Rizka, Bagas saja yang mengurusnya. Bagaimanapun Saka adalah kakak dari gadis yang kucintai," batin Hanan lagi dengan senyumnya yang entah. Selesai berbincang, akhirnya mereka semua sarapan bersama. Hanan dan Sena hanya mampu saling tatap. Mereka sangat dekat, namun terasa begitu jauh. Mereka tak diizinkan untuk berdekat-dekatan, bahkan duduk bersebelahan pun dilarang. Hanan hanya terus bermonolog di batinnya, mengumpat kesal. Benar-benar tak ada kesempatan untuk berdua bersama sang gadis. Bisa dipastikan jika kepulangannya nanti tidak ada ciuman selamat jalan. "Hati-hati ya," ucap Sarni seraya memeluk Maryam erat. Mereka semua mengantar kepulangan Maryam, Hanan, dan Bagas sampai di lapangan desa. Feli tak ikut kembali ke Jakarta. Ia akan kembali bekerja di Extra Food cabang Palembang. Ya, mereka memutuskan untuk pulang menggunakan helikopter. Hanan dan Bagas sudah tidak sanggup jika harus naik perahu ketek lagi. Maryam sudah menyerahkan uang seserahan. 2 minggu lagi ia akan ke sini mempersunting Sena untuk sang anak Hanan. "Aku mencintaimu, Sen, peluk cium," batin Hanan pilu. Melihat wajah murung sang kekasih, Sena malah mengulum senyumnya. Ia tahu betul apa keinginan Hanan, ciuman panas sebelum berpisah. Tapi mau bagaimana lagi, mereka tidak bisa melakukannya di sini.
Helikopter itu mulai menyala. Seketika angin berhembus dengan kencang dan perlahan terbang membawa wajah kesal Hanan.